Didukung oleh Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Haji menemani malam Anda dengan sejumlah rangkaian ibadah haji di tanah air dan di tanah suci. Selain itu nanti akan ada laporan dari rekan-rekan kami yang ada di tanah suci. Bersama saya Sita Paprika, kita buka kabar haji selengkapnya untuk Anda. Hari ini jutaan jemaah haji berkumpul di Arafah untuk menjalani ibadah wukuf. Sejumlah jemaah haji dari berbagai negara bergerak dari tenda-tenda mereka menuju Jabal Rahmah sekitar 1 hingga 2 km. Mereka menuju Jabal Rahmah untuk memohon ampun dan memanfaatkan seluruh harapan kepada Sang Pencipta. Di tempat ini, jemaah datang untuk berdoa dan memohon ampun, berharap menemukan kembali diri yang sejati. Semoga Allah Ta'ala limpahkan berkahnya untuk kita semua. Hari ini jemaah haji dari berbagai negara mulai menapakkan kaki di padang Arafah. Jabal Rahmah, bukit kecil di tengah Arafah, menjadi saksi bisu tumpahnya harapan, doa, dan air mata. Setelah perjalanan panjang dari tanah air dan Mekah, inilah saat yang para tamu Allah persiapkan diri untuk wukuf. Puncak ibadah haji yang hakikatnya adalah perjumpaan batin dengan Sang Pencipta. Ratusan ribu jemaah haji dari berbagai negara mulai bergerak dari tenda-tenda mereka menuju Jabal Rahmah, sekitar 1 hingga 2 km. Dengan penuh semangat dan niat beribadah, mereka menuju Jabal Rahmah untuk memohon ampun dan memanjatkan seluruh harapan kepada Sang Pencipta. Jabal Rahmah adalah bukit kecil di tengah Arafah, bukit yang diyakini sebagai tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa setelah terpisah lama sejak turun ke bumi. Disinilah banyak jemaah datang untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menggelar pertemuan saat wukuf di Arafah, Mekah, Arab Saudi. Di sela-sela puncak ibadah haji 2025 wukuf di Arafah, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan jajaran Kementerian Agama berkoordinasi dengan Tim Pengawas Haji DPR RI yang diketuai oleh Cucun Ahmad Samsurijal. Pertemuan antara Menteri Agama dan jajaran Kementerian Agama RI dengan tim WAS DPR RI ini berlangsung di tenda Arafah. Pertemuan untuk mematangkan pelayanan jemaah haji yang optimal. Untuk mengetahui perkembangan informasi seputar ibadah puncak haji, saya sudah terhubung dengan rekan saya Maria Assegaf langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum. Selamat malam waktu Jakarta, Maria. Bagaimana ibadah wukuf di Arafah tadi, Maria? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang waktu Arab Saudi. Sita, apa kabarnya di sana? Semoga selalu sehat dan juga penuh berkah.
Alhamdulillah, wa syukurillah, tadi kami telah melakukan rangkaian wukuf di Padang Arafah dengan cukup lancar. Alhamdulillah, semua dalam kondisi yang baik. Kami bersama dengan Sira Safira, kemudian juga bersama dengan Reza Sinan Bella berada di satu camp. Kami bersama-sama kemudian menjalankan ibadah wukuf dengan Masya Allah penuh hikmat berada di dalam camp kami. Kemudian juga kami memanjatkan berbagai ampunan dan juga doa kepada Allah Ta'ala karena ini merupakan salah satu tempat yang dapat kemudian doanya dijamin dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan kami tadi juga berkesempatan Sita dapat mengunjungi Jabal Robah di pagi hari usai melaksanakan sholat subuh, kemudian sempat berzikir sejenak, kemudian kami menuju ke Jabal Rahmah seperti Anda lihat di layar kaca. Alhamdulillah saya dan juga Sira Safira kemudian tiba di sana karena kita tahu betul bahwa Jabal Rahmah merupakan salah satu tempat di mana Nabi Adam akhirnya bertemu kembali dengan Siti Hawa setelah lama tak berjumpa dari bumi, di mana kemudian ini menjadi simbol bahwa manusia kemudian dapat terlahir kembali, memohon ampunan, dan insya Allah doakan kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan pada saat di Jabal Rahmah tadi seperti Anda lihat, Jabal Rahmah dipenuhi oleh ratusan ribu jemaah haji dari berbagai negara. Masya Allah, kalau kita bisa melihat cuaca padahal pada saat itu lumayan cukup panas, yaitu berada di kisaran 35 hingga 30 derajat, meskipun itu masih di pagi hari, Sita. Dan puncaknya pada siang hari tadi, pada saat kami melaksanakan wukuf, suhu di Arab Saudi mencapai 41 derajat Celcius, dan kemudian tapi rasanya seperti suhu panasnya bisa mencapai 43 hingga 44 derajat Celcius, sehingga memang dihimbau untuk tidak banyak melakukan aktivitas di luar ruangan di bawah terik matahari karena memang dikhawatirkan dapat terserang sejumlah penyakit, yaitu diantaranya adalah heat stroke, kemudian dehidrasi dan juga kelelahan. Tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah, baik kami maupun juga jemaah haji Indonesia lainnya, kami juga terus dipantau dengan sejumlah tim medis dan juga fasilitas kesehatan yang mumpuni, di mana sejumlah jemaah yang qadarullah pada saat melaksanakan wukuf dalam kondisi yang kritis, mereka kemudian diangkut dengan ambulan untuk bisa memasuki Padang Arafah untuk dapat melaksanakan wukuf mereka, sehingga menjadi salah satu syarat sah haji bagi yang bersangkutan. Jadi alhamdulillah seluruh jamaah haji Indonesia telah memasuki Padang Arafah hingga pukul setengah 12 siang waktu Arab Saudi, atau tepatnya sebelum waktu zuhur, sehingga meskipun kita juga dengar ya banyak kemudian dari para jamaah haji Indonesia kita yang sempat tertahan dan bahkan juga tak terangkut dari Mekah hingga waktu pagi hari tadi. Namun alhamdulillah sebelum zuhur sebuah jamaah haji Indonesia telah berada di Padang Arafah, dan kami semua alhamdulillah wa syukurillah sekali lagi kami selalu mengucap syukur bahwa kami telah melaksanakan wukuf dengan penuh hikmat dan juga penuh haru, dan tentunya rasa syukur kami bisa kemudian menjadi tamu Allah di haji tahun ini. Sita. Insya Allah sekali ya Maria. Tapi kami juga sudah bergabung dengan rekan Heru Sudinta. Heru, assalamualaikum. Bagaimana dengan pengalaman wukuf Heru di Arafah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita bersama para jemaah haji saat ini sedang berada di luar untuk menunaikan doa karena kondisi cuaca sudah mulai mereda, terik matahari, dan saya berusaha mencari beberapa jemaah yang sudah mulai meninggalkan tenda untuk berdoa, dan memang dapat kami informasikan bahwa sejak dini hari kemarin petugas haji menyisir seluruh hotel yang ada di Mekah untuk memastikan bahwa tidak ada jamaah Indonesia yang tertinggal untuk menunaikan ibadah wukuf. Baik. Saya akan mengajak bagaimana keramaian yang ada di Arafah. Kita bisa lihat di sini, di belakang saya sudah ada ribuan jemaah
yang berjalan dari jemaah Indonesia maupun seluruh dunia itu sudah mulai ramai, bahkan sudah berjalan ribuan jemaah. Cukup terharu melihat jemaah Indonesia yang sangat bersemangat menjalankan ibadah wukuf di sini, meskipun jemaah Indonesia didominasi oleh lansia maupun jemaah yang berkebutuhan khusus, tetapi seluruh jamaah di Indonesia ini, jamaah Indonesia sangat bersemangat dan mereka memang mengakui telah menjaga stamina sejak jauh hari dan mengurangi ibadah sunnah demi wukuf di Arafah. Di belakang saya kita bisa lihat ini ribuan jamaah baik dari Indonesia maupun dari mancanegara. Saya akan coba mendekati. Jamaah Indonesia menjadi jamaah yang terbesar di dunia yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Bahkan meskipun dalam kondisi yang kurang fit, meskipun dalam kondisi lansia, tetapi jamaah Indonesia tetap bersemangat dan pemerintah Arab Saudi menyediakan tenda cadangan khusus untuk jamaah haji Indonesia yang berkapasitas kalau tidak salah sekitar 10.000, namun baru ditempati sekitar 2.500 tenda untuk jamaah haji Indonesia. Dan kita cukup mengapresiasi antusias dan petugas haji yang secara intensif memandu para jemaah haji Indonesia untuk tetap beribadah wukuf di Arafah. Dan di sini masih banyak jamaah yang akan menunaikan atau berdoa di luar karena tadi mengingat cuaca cukup terik. Untuk sementara itu yang bisa kami laporkan dari Arafah. Kita kembali ke studio. Masya Allah, terima kasih Heru Sudinta atas informasinya dan juga tadi rekan Maria Assegaf atas informasinya. Tetap jaga kesehatan rekan-rekan di sana. Assalamualaikum. Anda masih menyaksikan kabar haji. Pemirsa, di segmen Salam Haji kali ini sudah bergabung bersama kita Pak Gun-Gun Gunawan, jemaah calon haji yang sudah berada di Tanah Suci, dan Ibu Hajah Iva Fati Zahria, istri dari Pak Gun-Gun di Banjar, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta Pak Gun-Gun. Bagaimana tadi wukuf di Arafahnya? Mungkin bisa diceritakan Pak Gun-Gun. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kurang jelas. Mungkin langsung bisa menyapa, ada istri nih di Banjar, Jawa Barat. Apakah bisa mendengar suara? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Umi, Mama. Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya. Iya, di belakang sama para santri juga. Ya, pakai takbiran ini ngumpul. Suaranya kurang jelas ya? Bisa mendengar suara ini Pak Gun-Gun? Yang bisa mendengar suara? Ya, Mbaknya kedengaran. Mungkin tadi sempat menitipkan doa ke Pak Gun-Gun, mungkin tadi ketika wukuf di Arafah. Alhamdulillah, ya di sini kami berkah doa yang keluarga yang di tanah air. Di sini kami mengikuti kegiatan wukuf di Arafah dengan lancar, dengan khusyuk. Kami merasa sangat beruntung ya, karena tidak hanya sekedar kami yang berdoa di sini, tetapi yang di tanah air juga ikut mendoakan. Menjadi bekal kami
dalam perjalanan ibadah haji ini, dalam perencanaan. Terima kasih banyak Bumi, terima kasih banyak istri saya tercinta, Neng Pipi, para santri semuanya ya. Sini saya sama adik juga ada Kusapik di sini. Ya. Kumpul semua ini ada Umi juga, ada saya. Semuanya kumpul, Mbak. Semuanya sehat, semuanya ya Bia. Belum berangkat ke Musdalifah ini. Iya, belum berangkat ke Musdalifah. Ini kita baru beres mujahadah, tapi masih ada waktu tersisa sambil siap-siap untuk bisa berangkat ke Musdalifah dengan lancar ya. Mohon doanya semuanya terus didoakan terus dari tanah air. Senang sekali ini, terima kasih TV One sudah memfasilitasi kami bisa sedikit melepas rindu ya dengan keluarga. Mudah-mudahan keluarga di tanah air semuanya diberikan kesehatan. Amin. Semuanya diberikan anugerah bisa haji, umroh di masa-masa yang akan datang. Para santri juga nggak lupa saya doakan semua ya. Amin. Mudah-mudahan bisa haji semuanya. Amin. Dapat ilmu yang berkah manfaat. Amin. Terima kasih TV One ini. Terima kasih Ibu yang di Jawa Barat. Sehat selalu. Assalamualaikum. Kami rindu sekali untuk. Lalu untuk memperbarui informasi mengenai puncak ibadah haji 2025, kita sudah terhubung dengan rekan Sira Safira. Assalamualaikum. Selamat malam waktu Jakarta, Sira. Bagaimana pengalaman wukuf di Arafah? Sira mungkin bisa diceritakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Sita Paprika untuk wukuf sendiri, alhamdulillah berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan apapun. Alhamdulillah, Sira Safira dengan Maria segera bisa menjalankan wukuf. Kami berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kami menyadari betapa banyaknya kesalahan, dosa-dosa yang kami lakukan. Insya Allah, doa-doa yang kami panjatkan di Arafah tadi pagi, saya salat subuh, insya Allah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk saat ini sendiri, setelah kita melakukan wukuf ini, mohon maaf, kami sedang dalam perjalanan untuk menuju ke Musdalifah. Jarak dari Arafah sendiri ke Musdalifah sekitar 10 km. Nantinya ketika di Musdalifah kami akan melakukan mabit bermalam sampai esok hari lewat dari malam nanti. Kemudian kami akan melanjutkan ibadah selanjutnya yaitu lempar jumroh besok di Mina. Doakan kami dalam kondisi sehat-sehat karena memang seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW bahwa mabit di Musdalifah ini untuk berdiam diri, memohon ampun, kemudian kita juga melakukan zikir, baca Quran, menyimpan energi karena kita akan melakukan puncak ibadah haji pada esok harinya. Baik, Sira, Masya Allah. Terima kasih Sira informasinya, tetap sehat selalu Sira. Assalamualaikum. Demikian kabar haji malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan haji mabrur dan mabruroh bagi semua jemaah haji tahun ini. Saya Sita Paprika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.